Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Dwi Happy Prasetyo di channel kesayangan kita, Wakasio Indonesia. Oke, teman-teman, jadi hari ini saya baru menghadiri kegiatan halal bihalal AP2LN. Waduh, oke, kita nyalain dulu. Ini saya sendirian hari ini, halal bihalal AP2LN di Solo. Jadi memang kegiatan rutin kita, lembaga sending ya, kegiatan rutin kita lembaga sending itu AP2LN di DPW 3 ya, DIY Jateng. Jadi selain halal bihalal, banyak juga sih tadi yang dibahas sama kita. Oke, sambil jalan kita ngevlog dan bincang-bincang. Sip. Oke, jadi ini pas jam 3:30 saya sholat asar dulu, berhenti di rest area mana ya, masuknya Boyolali kah? Di Boyolali teman-teman ya, rest area Boyolali. Nah, kita lanjutin. Jadi kegiatan ini rutin. Satu, kita jaga silaturahmi sama teman-teman lembaga sending ya, untuk DPW 3 DIY Jateng. Ada kalanya juga kita halal bihalal di pusat, jadi seluruh Indonesia lembaga sending. Oke, langsung aja. Tadi beberapa hal menarik kita bahas, jadi mumpung beritanya masih hangat gitu ya. Oke, yang pertama adalah terkait ini ya, apa namanya, rumor nih program magang Jepang mau dihapus gitu ya, berita kabar-kabarnya gitu. Pada dasarnya tadi kita bahas juga sebenarnya masih ngambang semua sih, belum ada apa ya, kejelasan yang fix atau pasti program ini. Ada yang bilang dihapus, ada yang bilang hanya perubahan regulasi. Nah, ini masih membingungkan pada dasarnya. Nah, hanya saja ada poin penting buat teman-teman. Bolehlah kita cemas ya, tetapi lebih ke mending persiapkan diri aja gitu. Bagi yang mau ke Jepang, entah programnya magang atau SSW gitu ya. Kalau SSW mungkin memang masih anget-angetnya ya, silakan kalau mau diikutin. Tapi magang juga ini kan baru rumor, jadi ambil sisi ininya aja, ambil tengahnya aja, bahwasanya mau program magang mau program TG butuh satu apa, persiapan bahasa. Jadi nggak usah ya kalian itu sibuk perkara hal-hal yang nggak bakal berdampak sama kalian gitu ya. Lebih apa, mending tingkatkan kemampuan diri kalian. Bahasa Jepang tetap pelajarin gitu ya. Taruhlah misalnya terburuknya magang memang hilang, kan teman-teman tetap bisa ke TG gitu ya, tetap bisa bekerja ke Jepang gitu intinya ya, lewat jalur yang manapun. Nah, kemudian lagi nih, kalau memang ya program magang di Jepang tadi dibahas semuanya, kumyai kami atau organisasi penerima di Jepang yang bekerja sama dengan kami, semuanya masih biasa-biasa aja gitu, masih fine-fine aja. Nggak ada tuh misalnya kan harusnya misalnya ya, kalau memang berita ini ya benar mau dihapus, harusnya minimal yang terdekat lembaga penerima di Jepang ya, atau kumyai itu mereka dulu yang kasih tahu minimal, hei persiapan ya, mungkin kalian untuk rekrutmen dikurangin gitu ya. Kalau yang sekarang masih ada, masih nggak apa-apa, silahkan dilaksanakan penempatan. Tapi untuk ke depan, tolong mulai bulan ini dikurangin, minimal seperti itu. Tapi nyatanya fine-fine aja. Kita permintaan masih ada aja, dan alhamdulillah makin bertambah. Kerjasama baru pun alhamdulillah Wakasio juga Ramadan ini gitu ya, membawa berkah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah kita berpuasa corona maksudnya gitu ya, nggak ngirim-ngirim, dan Ramadan kemarin alhamdulillah membawa berkah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya. Jadi kita ada kerjasama gitu baru
Dan kalau misalnya ya magang dihapus, harusnya kan nggak usah ada MOU baru. Harusnya Kumyai atau lembaga penerima di sana nggak usah nyari lembaga sending gitu ya. Ayo deh kita kerjasama, ngapain juga mau dihapus. Tapi kenyataannya alhamdulillah di Ramadan ini kita mendapatkan 2 MOU baru dengan Kumyai atau lembaga penerima di Jepang. Alhamdulillah. Ada jahit ya diantaranya dan pengolahan makanan. Syukur alhamdulillah. Nah jadi itu tadi ya yang pertama. Jadi teman-teman nggak usah risau, pokoknya lanjutin aja ya. Yang mau ke Jepang tujuannya magang maupun kerja, persiapkan bahasa Jepang ya, nggak usah risau itu. Kemudian berita yang kedua adalah terkait eligibility ya, Certificate of Eligibility COE. Jadi per 17 April ya, betul. 17 April itu COE itu sudah diproses dengan online. Intinya yang pengajuannya per 17 April ini dia itu sudah menggunakan online. Akhirnya dikeluarkanlah COE ini, bentuknya juga hanya soft file saja. Jadi tidak membutuhkan hard file-nya lagi. Ya, jadi eligibility yang bentuknya kuning ya, kayak gini. Nah, ini itu udah nggak dikeluarin ya. Dikeluarinnya macam kertas saja, teman-teman. Ini contohnya, saya kasih lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, kertas gini aja. Jadi nanti dari Jepang nggak butuh dikirim. Hard filenya ini nggak perlu dikirim. Jadi kita proses bisa lebih cepat untuk ngurus visa ya. Jadi setelah diproses di sana, keluar eligibility-nya ini nggak ada bentuk hard file-nya, dia hanya soft file aja. Habis itu dikirim melalui email ke kita. Itu habis itu udah kita hanya print out saja. Nah, lampiran ini bisa untuk ngurus visa, teman-teman ya. Jadi nggak perlu hard file-nya, itu udah nggak perlu, hanya itu saja. Kemudian nanti proses sampai ke proses terbang ya sama, hanya butuh print out saja. Jadi dari pihak Jepang tidak perlu mengirimkan bentuk hard file asli dari Jepangnya gitu. Jadi lebih praktis ini, teman-teman gitu ya, bisa ngurus visa untuk penerbangan juga itu. Jadi saya informasikan lagi ya, Certificate of Eligibility yang diajukan per 17 April ke sini, berarti ya ke sini itu sudah menggunakan online. Tapi kalau teman-teman yang ngurusnya sebelum itu, sebelum 17 April kemarin, nah tetap walaupun keluarnya hari ini atau kemarin, itu tetap bentuknya masih bentuk hard filenya itu harus dikirim tetap ya. Bentuknya masih bentuk fisik gitu. Jadi yang pengurusannya bukan keluarnya ya. Itu tadi. Nah, dari halal bihalal ini pembahasannya hanya 2 itu, teman-teman, yang penting. Kemudian sedikit saya kasih motivasi juga sama teman-teman bahwasanya ke Jepang itu ya, mau magang maupun kerja sama-sama pokoknya. Wah, hujan itu, sorry hujan ya. Jadi sama-sama membutuhkan kemampuan bahasa Jepang yang cakap lah ya. Gimana enggak, teman-teman kan mau berangkatnya ke Jepang ya, mau tak magang maupun kerja itu di Jepang, di negara orang. Jadi kemampuan bahasa harus, nggak bilang tidak ya, harus bisa. Jadi mau nggak mau teman-teman harus upgrade kemampuan bahasa Jepang gitu. Kemudian persiapkan juga fisik dan mental ya, karena bukan hanya di sana bahasa doang gitu ya. Kalau teman-teman di sana tidak cakap bekerja gitu ya, yang namanya orang kerja dimanapun sama lah ya, capek, mungkin ketemu sama orang yang nggak enak sama saja. Nanti kalau teman-teman nggak punya fisik dan mental yang nggak kuat, nanti teman-teman juga pasti akan kena dampak masalahnya bagi pribadi sendiri gitu ya. Misalnya tidak kuat urusi ya, rasa kok nggak kayak gini sih, saya ingin pulang aja, nah gitu ya. Jadi perlu lebih matang dipersiapkan lagi. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak teman-teman udah pantengin terus channel kita Wakasio Indonesia. Dukung terus, kasih komen, kasih saran dan kritik yang membangun ya. Harapan saya
pemerintah bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat ya untuk bagaimana kita ini teman-teman gitu yang pengen magang maupun kerja selalu diberikan kemudahan gitu ya. Dan teman-teman yang masih proses, saya doakan selalu sehat dan diberi kelancaran prosesnya gitu ya, dan cepat OTW ke Jepang. Itu saja guys, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam magangan, salam kerja ke Jepang, salam Wakasio Indonesia.